Saya Yuswanto SPD adalah salah satu guru di SMP Negeri 1 Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas PGRI Madiun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik PPL. Praktik PPL yang saya laksanakan secara luring. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian pada pagi menjelang siang ini? Alhamdulillah, semua kita dan juga guru lain tentunya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada adik sekalian, juga mengingatkan kepada diri Bapak sendiri bahwa jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan semampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Maaf dulu ya kehadirannya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Pak. Alhamdulillah. Ingat dengan materi kita sebelumnya apa? Oke, silakan dari kelompok 1 apa? Kalian masing-masing dari kelompok. Tujuan materi kita hari ini adalah agar supaya adik sekalian mampu menunjukkan sikap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini berkaitan mengenai sikap spiritual. Kalau di mata pelajaran PPKN itu kan ada nilai spiritual, ada nilai pengetahuan, dan ada juga nilai keterampilan. Nah, 3 kompetensi itu harus adik sekalian capai. Nah, tujuannya seperti ini. Semoga tujuan ini bisa kita laksanakan hari ini. Nah, bisa lihat di depan saya bahwa inilah konsep materi kita pada hari ini yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama kita akan belajar atau kita akan mempelajari di dalam kegiatan ini kalian akan mengamati sebuah video. Jadi Bapak harapkan nanti masing-masing kelompok mengamati dengan baik, ya, mengamati dengan teliti, memperhatikan betul nanti Bapak tampilkan. Sekiranya nanti ada yang perlu kalian pertanyakan, ada yang perlu dibahas, silakan nanti dibuat pertanyaan sebanyak mungkin dari masing-masing kelompoknya. Jadi nanti masing-masing kelompok berdiskusi, kemudian membuat atau menyusun pertanyaan, ya, terkait dengan pengamatan kalian terhadap materi yang akan nanti Bapak tampilkan. Ya, paham ya? Masing-masing kelompok sudah paham? Nah, jadi Bapak harapkan ya betul-betul diperhatikan ya. Nah, baik, lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama kita akan mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk tahun 1900 terhadap Indonesia dasar, yaitu coba kalian amati gambar bentuk ini, lalu informasi apa yang kalian peroleh saat mengamati gambar ini. Coba kalian tulis di buku masing-masing. Setelah kalian merumuskan saya satu dalam bentuk pertanyaan, coba kalian cari info dari berbagai sumber. Sekali ikuti Bu akan mencoba menyampaikan pembahasan tentang kedaulatan dan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Yang kelima ada teori kedaulatan rakyat.
rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, Silakan, seperti yang Bapak sudah jelaskan di awal tadi. Silakan kalian merumuskan pertanyaan, buat pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan terkait mengenai materi yang sudah kalian tadi amati. Silakan buat pertanyaan. Bapak beri kesempatan selama 5 menit untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya. Apa yang mau ditanyakan, silakan dibuat dalam bentuk pertanyaan. Nanti masing-masing kelompok akan memberikan pertanyaannya. Ya, silakan berdiskusi dulu. Bapak kesempatan selama 5 menit. Oke, sambil kalian berdiskusi, Bapak ingin membagikan modul bahan ajar bisa menjadi referensi barangkali. Bukan, silakan. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya. Disusun pertanyaannya, ditulis di dalam buku apa yang ditanyakan. Kelompok 1 apa yang ditanyakan, kelompok 2 apa yang ditanyakan, dan dengan kelompok 3 apa yang ditanyakan. Mau ditanyakan terkait apa yang kalian tadi amati dari video pembelajaran yang ditampilkan. Kelompok 1 silakan. Ada yang mau tanya? Oke, silakan berikan nama dari kelompoknya. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Dani dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa keterkaitan pemilu dengan kedaulatan dari materi yang ditampilkan? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari kelompok 1, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Dari kelompok 3 atau dari kelompok 2, silakan. Kelompok 2, ada yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1? Silakan. Oke, silakan dari kelompok 2 berdiri, sebutkan nama dan kelompoknya. Ya. Kelompok 2, nama saya Nurul Isa. Menurut kelompok kami, keterkaitan pemilu dengan kedaulatan adalah di mana pemilu adalah merupakan sarana atau alat di mana rakyat dapat menentukan kedaulatan rakyat kekuasaan yang dimiliki oleh setiap warga negara, karena seperti yang kita ketahui bahwa kedaulatan adalah kekuasaan. Nah, bagaimana cara menyalurkan kekuasaan yang dimiliki oleh warga negara adalah melalui pemilu sebagaimana menyalurkan kekuasaan itu. Contoh, memilih kepala daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun pusat, presiden dan wakil presiden. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 kelompok 2 kita semua. Ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompok lain? Dari kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Datina dari kelompok 3. Ya. Saya ingin mendapatkan jawaban dari teman saya. Menurut keterkaitan pemilu dengan kedaulatan adalah di mana pemilu adalah salah satu dari berbagai macam sarana warga negara menyalurkan haknya atau kekuasaannya. Pemilu adalah salah satu sarana yang diatur dalam undang-undang sebagai wadah warga negara memilih wakilnya untuk menampung aspirasi dalam sebuah pemerintahan, yaitu DPR, DPD, dan DPRD, dan presiden sebagai pelaksana. Oke, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Menjawab. Nah, oke, Bapak tambahkan juga dari Bapak bahwa apa sih dari pertanyaan kelompok 1, apa sih keterkaitan dari pemilu dengan kedaulatan? Dari hasil pengamatan kalian tadi terkait mengenai video pembelajaran, terkait mengenai tadi di situ ada bahas terkait mengenai skema pemilihan umum. Nah, terkait dengan pemilu. Tadi kelompok 1 sudah sangat bagus tadi mengamati bahwa apa sih keterkaitan antara pemilu itu? Pemilu itu adalah pemilihan umum. Nah, pemilu, apa kaitan pemilu dengan materi kita hari ini berkaitan dengan kedaulatan? Nah, seperti tadi sudah dijawab oleh kelompok 2, juga dijawab oleh kelompok 3. Sudah betul sekali, sudah sangat bagus sekali jawabannya bahwa
keterkaitan antara pemilu dengan kedaulatan itu, di mana pemilu ini adalah merupakan pemilihan umum ini adalah merupakan sarana. Sarana itu apa? Sarana itu adalah sebuah wadah, sebuah tempat di mana seseorang bisa menyalurkan kedaulatannya. Nah, oke, kita lanjut dari kelompok 1 sudah bertanya, silakan. Di kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Kelompok 2 ya. Oke, silakan. Bapak ingin bertanya kelompok 2 tentang saya aktif dan berdasarkan hasil pengamatan kelompok kami, arahnya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta apa yang membedakan atau berbandingnya dari perbedaan tersebut. Oke, ada yang mau menjawab sebelum Bapak tambahkan? Dari kelompok 1 mungkin ada yang mau dijawab dari pertanyaan dari kelompok 2? Ya, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Mendani dari kelompok 1. Perbandingan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan, yaitu presiden, wakil presiden, dan pembantu-pembantunya, yaitu menteri-menteri. Tambahkan, tadi sudah betul sekali, sudah sangat baik sekali penjelasan dari kelompok 1 terkait mengenai pertanyaan dari kelompok 2, yang dimana kelompok 2 bertanya mengenai apa sih Pak perbedaan kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, dalam pemerintahan kita mengenal dengan tiga pembagian kekuasaan. Ada yang namanya kekuasaan legislatif, ada namanya kekuasaan eksekutif, dan ada namanya kekuasaan yudikatif di dalam negara kita. Nah, apa itu legislatif? Legislatif itu adalah kekuasaan dalam hal membuat atau membentuk yang namanya peraturan perundang-undangan. Contohnya siapa? Contohnya ada DPR, DPRD, dan DPD sebagai wakil rakyat. Nah, itulah yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif. Lalu lintas, peraturan lalu lintas, ya, peraturan terkait mengenai misalnya perlindungan terhadap anak, wanita. Kekuasaan yang kedua, kekuasaan eksekutif. Apa itu kekuasaan eksekutif? Kekuasaan eksekutif ini sering diartikan sebagai kekuasaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ada presiden, wakil presiden, dan juga pembantu-pembantu. Pembantu-pembantunya bukan dalam tanda kutip pembantu seperti pembantu rumah tangga, bukan. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud dengan pembantu presiden adalah menteri-menteri. Ada yang membantu presiden dan wakil presiden di bidang pendidikan, ada yang membantu presiden dan wakil presiden di bidang pertanian. Dari dua penjelasan tadi, kita sudah bisa membedakan. Oh, ternyata kalau legislatif itu yang membuat peraturan perundang-undangan ada DPR, ada DPRD, dan DPD. Nah, kalau kekuasaan eksekutif itu adalah yang melaksanakan. Jadi undang-undang yang dibuat tadi oleh lembaga legislatif itu tidak bisa dilaksanakan kalau lembaga eksekutifnya belum mengesahkan, belum menjalankan itu. Ya, jadi sebuah aturan kalau belum dijalankan oleh eksekutif berarti belum bisa dilaksanakan, ditaati oleh setiap warga negaranya karena belum disahkan. Nah, dalam artian. Kemudian kekuasaan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan yudikatif? Kekuasaan yudikatif itu adalah sebagai lembaga yang mengawasi jalannya sebuah peraturan perundang-undangan. Tadi legislatif yang membuat, kemudian eksekutif yang menjalankan. Nah, siapa yang mengawasi pembuatannya itu? Siapa yang mengawasi yang menjalankan itu adalah yudikatif. Jadi antara tiga lembaga ini saling saling mengikuti satu sama lainnya. Tidak ada yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi masing-masing punya porsi masing-masing.
Ada yang porsinya membuat undang-undang yang disebut dengan legislatif, ada yang menjalankan undang-undang yang disebut dengan eksekutif, ada yang mengawasi jalannya undang-undang itu yang disebut dengan legislatif. Jadi ada namanya check and balance dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah negara. Jadi dalam sebuah negara kita ini, negara Indonesia, kita mengenal dengan tiga sistem pembagian kekuasaan ini yang dikenalkan oleh Montesquieu, ya, terkait mengenai tiga pembagian kekuasaan. Nah, kesimpulan dari pertanyaan ini, pertanyaan dari kelompok kedua, yang membedakan antara ketiga ini sudah sangat jelas dari segi tugas dari masing-masing lembaga ini. Lembaga legislatif tadi apa? Yang apa? Legislatif apa tadi? Yang membuat undang-undang. Nah, lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang itu. Kemudian ada yudikatif yang mengawasi. Jadi dari kesimpulan tadi, adik-adik sekalian, Bapak harapkan sudah bisa membedakan mana yang eksekutif, mana yang legislatif, dan mana yang yudikatif. Ya, sudah paham semua? Oke, paham. Kalau kalian paham, alhamdulillah. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bertanya. Nah, sekarang kita beri kesempatan kepada kelompok 3 untuk bertanya. Silakan kelompok 3, dari hasil diskusinya apa yang mau ditanyakan? Dalam masa dasarnya dari kelompok 3 ingin bertanya terkait bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan kan ada dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam seperti yang dijelaskan di paparan materi tadi kedaulatan. Nah, pertanyaan saya, mengapa kedaulatan kita sering dilanggar oleh negara-negara lain, misalnya pencurian sumber daya alam laut, namun terkadang negara lemah dalam mengatasi hal itu. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu dari beberapa kelompok kita. Nah, baik, terkait dengan pertanyaan dari kelompok 3 tadi, ada yang mau menjawab dari kelompok 1 atau kelompok 2? Dari kelompok 2, oke, kita persilakan dulu kelompok 2 dan kelompok 1. Silakan. Menurut saya, Pak, hal ini terjadi di semuanya diakibatkan karena lemahnya perbedaan hukum dan negara kita, karena hukum penegak hukum yang tidak disebut atau bermakna hal kita adalah Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, kita tampung dulu. Kita mungkin ada dari kelompok 1 mungkin juga yang menjawab. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sardi dari kelompok 1, ingin menambahkan jawaban. Kalau menurut saya, kenapa kedaulatan laut kita sering dilanggar? Karena memang khususnya wilayah laut kita memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, terutama ikan-ikan yang berkualitas tinggi seperti ikan tuna dan lain-lain. Seperti contoh baru-baru ini di TV, ditangkapnya kapal pelaut Vietnam yang melakukan pencurian ikan di laut kita diakibatkan karena di Vietnam sedang krisis ikan, sehingga mereka sering mengambil ikan di laut di Indonesia. Untuk itu, negara kita perlu lebih meningkatkan lagi pengawasan dan perbaikan kita sehingga negara kita berdaulat sepenuhnya terhadap wilayah NKRI. Adik sekalian, Bapak tambahkan jawaban dari adik sekalian. Tadi Bapak apresiasi ya jawaban-jawaban kalian sangat luar biasa sekali. Jawaban-jawabannya terkait mengenai pertanyaan-pertanyaan dari adik sekalian. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan kelompok 3. Pertanyaan kelompok 3 tadi intinya Bapak menarik kesimpulan inti dari pertanyaannya bahwa kenapa sih kedaulatan kita itu sering dilanggar. Terutama mungkin kita ambil contoh kasus di sini adalah kasus pelanggaran kedaulatan di dalam teritorial laut. Tadi sudah dikasihkan contoh kasus oleh kelompok 3. Contoh kasusnya baru-baru ini yang mungkin masih hangat-hangat yang jadi perbincangan adalah banyaknya pelaut-pelaut atau nelayan-nelayan dari negara lain. Dalam hal ini yang sudah dicontohkan adalah nelayan dari negara Vietnam
yang mengambil atau mencuri sumber daya alam laut kita merupakan salah satu contoh kasus adalah pelanggaran kedaulatan. Dalam hal ini tadi kita sudah adik sekalian kita sudah menyimak bahwa kedaulatan itu ada dua. Bentuk kedaulatan itu ada kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan ke luar. Kita kembali lagi tadi dengan pertanyaan kelompok tiga. Kenapa kedaulatan khususnya di daerah teritorial laut kita itu sering dilanggar? Ya, sering dilanggar kedaulatan kita. Nah itu tadi seperti yang tadi ada sekalian jelaskan bahwa karena memang di Vietnam itu sedang mengalami satu sisi mengalami yang namanya krisis pangan. Ya, silakan. Dari kelompok 3. Oke, ada kelompok 3 yang silakan, silakan. Itu sangat baik sekali dari penjelasan dari kelompok 1. Mau simpulkan ya sebelum nanti kita lanjut ke presentasi yang kedua bahwa yang melatar belakang sengketa Pulau Sipadan dan Gigitan antara Indonesia dan Malaysia ini karena kedua negara ini sama-sama mengklaim bahwa pulau itu antara Sipadan dan Gigitan itu merupakan bagian daripada wilayahnya, sehingga itu yang merupakan
yang melatar belakangi sehingga terjadinya sengketa ini, sehingga terjadinya kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, karena kedua negara sama-sama mengklaim bahwa itu pulau saya, ya itu wilayah kedaulatan saya, sehingga itu yang melatar belakangi. Kemudian ada kelompok 2 sudah presentasi terkait mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan dengan rumusan masalahnya tadi sudah yang dibacakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, silakan. Kenalkan, nama saya Dardani dari kelompok 2. Saya ingin menanya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, langkah-langkah apa yang telah dilakukan pemerintahan Indonesia dalam mengatasi kasus tersebut. Kedua, nama saya Asih. Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan sengketa yang melibatkan dua negara serumpun, yakni Indonesia dan Malaysia. Sejak tahun 1969, pemerintah kita bersama-sama. Nama saya Devina dari kelompok 3. Kesimpulan, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menentukan kedaulatan di Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai, di mana Indonesia dan Malaysia memilih Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa ini. Dasar hukum di dalam penyelesaian sengketa ini adalah pasal 2 ayat 3 dan pasal 33. Yang lain secara kurang atau seperti apa, tetapi langkah konkret yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani kasus ini adalah melalui jalan perdamaian. Dengan cara apa? Mediasi, negosiasi, dan juga melalui jalur yang namanya peradilan internasional. Merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia melalui negara untuk melindungi lingkungan. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa Indonesia kalah dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan? Oke, mengapa Indonesia kalah dari kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan? Oke, ada yang mau menjawab dari kelompok 3 dulu, silakan. Ya. Indonesia kalah dari Malaysia dalam kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan adalah karena Malaysia berhasil dalam menjaga kelestarian lingkungan pada kedua pulau yang dipersengketakan sebagai pelaksanaan fungsi administrasi pemerintah Indonesia tersebut. Oke, baik, Bapak persilakan kepada adik sekalian siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari keseluruhan dari materi kita hari ini. Silakan. Oke, silakan. Saya akan mencoba menyimpulkan materi kita hari ini sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945, yaitu negara memiliki segenap bangsa. Indonesia dan seluruh daerah Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa sudah menjadi tanggung jawab kita bersama dalam menjaga kedaulatan negara kita, karena jika kita sudah tidak peduli terhadap hal itu, maka bersiaplah kehilangan segalanya dan negeri ini. Bapak ingatkan dulu bahwa minggu depan kita masuk kepada materi kedua di bab 2 ini tentang bentuk dan prinsip kedaulatan. Nah, di pertemuan kedua ini nanti adik-adik sekalian, pertemuan kita adalah daring ya, dalam jaringan. Jadi adik-adik sekalian, nanti Bapak informasikan, kirim linknya melalui Google Classroom atau melalui WhatsApp group. Terima kasih ya untuk adik-adik sekalian. Tadi sudah memberikan kesimpulannya. Jadi Bapak harap juga kepada adik-adik yang lain juga bisa menyimpulkan hal yang sama dari rangkaian materi kita pada hari ini, siang hari ini, bahwa kedaulatan itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Tidak hanya bagi negara,
tidak hanya bagi kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu saja yang memiliki kepentingan terhadap kedaulatan, tetapi seluruh warga negara Indonesia memiliki wajib menjaga kedaulatan ini. Di akhir pertemuan ini ada LKPD nanti dikerjakan. LKPD-nya Bapak bagikan dulu lembar LKPD-nya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapak minta kepada salah satu adik sekalian untuk memimpin doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji kami. Amin. Amin ya. Baik adik sekalian, kita akhiri pertemuan kita. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.